Ya itu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, baiknya kita jargon dulu kali Mas ya, sebagai Boleh. ciri khas dari Vepala itu. Siap dong. Oke. Teman-teman yang lain boleh ikutan jargon ya. Ya dong. Salam lestari. Lestari. Vepala. Jaya. Oke. Kita langsung masuk aja Mas ya ke acara inti. Jadi dalam podcast kedua kali ini atau episode kedua kali ini kita bakal ngobrolin tentang KSDA atau konservasi sumber daya alam. Jadi buat yang penasaran apa sih KSDA itu dan lain-lainnya, dengerin terus ya sampai podcast ini selesai. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan inti aja Mas ya. KSDA itu sebenarnya apa sih Mas? Dan dalam KSDA itu melingkupi kegiatan apa saja gitu? KSDA itu sebetulnya adalah singkatan dari konservasi sumber daya alam. Sebetulnya orang-orang tuh mengiranya konservasi sumber daya alam itu cuma sebatas tentang pemeliharaan, habis itu dijaga dan lain-lain. Tapi sebetulnya konservasi sumber daya adalah terkait pemanfaatan atau pengelolaan dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pemanfaatannya itu harus berkesinambungan dan lurus terhadap zaman gitu. Itu sih paling. Oke, tadi Mas mengatakan ada yang digarisbawahi itu harus berkesinambungan tuh Mas ya. Iya, nah, itu bagaimana sih Mas atau tahapan apa aja yang dapat dilakukan agar konservasi itu berkesinambungan dan akan terasa gitu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Mas? Iya. Sebetulnya untuk pastinya aku bukan ahlinya ya. Untuk garis bawahi aku bukan ahlinya. Tapi yang jelas tahapannya itu dari perencanaannya, dari pelaksanaannya, terus dari pengelolaan akhirnya, terus dari perawatannya itu harus dipikirkan, dan itu yang menjadi topik yang hangat di zaman modern ini, karena sebetulnya dulu orang nggak menyadari bahwa alam itu dieksploitasi secara besar-besaran, tapi ternyata mereka nggak sadar kalau misalnya itu akan habis, dan bisa jadi malah anak cucu kita nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Mungkin zaman dulu kita bisa main sampai malam, kalau sekarang paling ini aja polusinya udah, anak-anak mungkin di jalan raya nggak bisa main, dan dulu mungkin kita masih bisa di pinggir jalan gitu kita main ya. Itu dulu orang di Jakarta Utara bisa merasakan yang adanya air bersih, di Semarang Utara juga bisa air bersih, tapi sekarang coba itu terkait kayak gitu. Ya betul sekali Mas ya, karena melihat kondisi sekarang ya, terutama di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya gitu, itu cukup sulit Mas ya untuk bisa bermain di jalan-jalan raya gitu. Terus kebutuhan air dan sebagainya lumayan kurang juga Mas ya. Iya betul. Nah sekarang siapa sih Mas yang bisa melakukan KSDA itu sendiri, atau ada nggak sih lembaga di Indonesia ini khususnya yang menangani yang fokus pada KSDA itu sendiri? Ya, jadi kalau misalnya dari sisi pemerintah, sebetulnya pemerintah mempunyai spesifik kementerian yang diplot untuk mengelola pemanfaatan sumber daya alam ini. Dulunya pemerintah cuma membuat satu kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan.
Tapi sebetulnya tujuannya dulu adalah untuk pengelolaan yang terkait hutan dan lain-lain. Tapi sekarang diubah namanya jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan di bawahnya ada yang namanya Balai Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi memang sebetulnya pemerintah tuh udah cukup concern dengan hal-hal ini, dengan diubahnya itu, dan dengan berbagai macam peraturan yang dibuat. Dan terlebih lagi masyarakat umum luas itu adalah orang-orang yang langsung menjadi para istilahnya pemanfaatan sumber daya alam ini, baik di rumah maupun sampai sifatnya di company atau perusahaan itu sendiri. Oke, nah kalau dari Mas Noval sendiri itu pernah nggak Mas melakukan KSDA itu sendiri yang ya setidaknya yang berdampak kepada apa lingkungan gitu Mas? Iya, jadi kalau boleh cerita zaman mungkin kalau sekarang dampaknya untuk di rumah aja kali ya. Tapi kalau zaman waktu kuliah, waktu masih ada apa ya, masih ada tempat untuk istilahnya menyalurkan hobi ya di Kepala ini, ada beberapa istilahnya event lah, ada beberapa acara yang kita emang khususkan untuk menyadarkan orang-orang untuk sadar akan masalah ini ya. Waktu dulu di angkatan muda, kita bikin acara namanya EcoForce, kalau nggak salah masih ada ya sampai sekarang. Itu memang acara itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah yang kita angkat waktu itu tentang air bersih. Air bersih itu tanpa disadari adalah salah satu istilahnya harta yang lumayan besar ya. Sumber kehidupan gitu Mas ya. Iya betul, air bersih. Jadi waktu itu kita bingung ya, maksudnya kita ngangkat apa ya, maksudnya orang buang sampah sembarangan dan lain-lain itu udah banyak yang ngangkat ya. Dan kondisinya waktu itu di kampus Universitas Diponegoro itu di Tembalang itu, kalian tahu sendiri lah, mahasiswa itu banyak banget, dari 5 tahun kuliah itu 5 angkatan itu ada semua, jurusan itu ada banyak banget, fakultas ada banyak banget. Itu setahu aku dulu sekitar 80.000 orang ada di Tembalang. Sekitar 80.000 orang ada di Tembalang. Kalau nggak salah ya, aku lupa ya. Sedangkan masyarakat aslinya itu di bawah 10.000 orang. Dan bayangin kalau setiap pagi itu, kalau kita mau kuliah jam 8 pagi ya, bayangin berapa banyak orang yang mandi dengan air bersih ya. Itu berapa banyak air yang disedot untuk mandi. Dan pada akhirnya apa? Dampaknya di daerah sekitar Tembalang itu, seperti di Segar Bencah, yang di Brown Canyon gitu, dan lain-lain itu, ternyata mengalami kekeringan. Itu yang kita angkat di acara waktu itu. Itu sih paling. Dan beberapa lain seperti ada kayak kita bicara soal mangrove dan lain-lain. Nah, ya betul sekali tuh. Aku juga belakangan dengar isu-isu soal air bersih di Tembalang nih. Jadi buat teman-teman maupun pendengar ini hemat-hematlah atau bijak-bijaklah menggunakan air ya, karena air itu sumber kehidupan ya buat siapa aja, khususnya buat kita-kita yang tinggal di Tembalang nih. Nah, tadi kan Mas udah bercerita sedikit tuh tentang kegiatan atau pengalaman yang berkaitan dengan KSDA. Nah, kalau menurut penilaian Mas sendiri atau pengamatan Mas itu, KSDA di Indonesia ini udah maksimal belum sih Mas? Kalau dibilang maksimal atau enggak ya, kalau dari beberapa indeks sih emang Indonesia tuh bisa dibilang performanya kurang baik ya. Apalagi dalam hal Indonesia tuh, tahu saya itu 3 besar dari sampah di lautannya itu produksi dari Indonesia.
Tapi juga karena memang Indonesia garis pantainya salah satu yang paling panjang, jadi memang Indonesia langsung bersinggungan dengan laut. Jadi ya sampah pasti ke sana juga. Walaupun negara-negara lain yang nggak langsung ke laut pasti buangnya juga ujung-ujungnya ke laut. Dan kita lihat juga kita juga baru lagi memasuki musim hujan kan, lagi sedang dan akan berakhir musim hujan. Dan ya kita tahu lah masalah banjir dan lain-lain itu nggak kelar-kelar. Apalagi kemarin yang di Kalimantan itu tiba-tiba banjir, yang mungkin dulunya banjir tapi dan sebetulnya apapun alasannya itu pasti banjir itu memang ada ulah manusia ya. Itu jadi kita katakan bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja kalau terkait konservasi sumber daya alam. Nah, kan Mas kan berarti berpendapat bahwa sebenarnya belum maksimal ya Mas ya KSDA di Indonesia ini. Nah, terus langkah apa sih Mas yang bisa kita lakukan gitu agar supaya masyarakat ini memahami gitu pentingnya konservasi sumber daya alam ini. Jadi sebetulnya kita nggak bisa kita emang seharusnya terus mengkritik pemerintah. Kita harusnya terus aware, terus siaga terhadap apapun yang dilakukan pemerintah. Tapi sebetulnya masalah KSDA ini paling tepat adalah di ranah individu. Jadi memang dimulai dari masyarakat luas, yaitu individu sendiri itu sih. Oh, jadi intinya kita mulai dari diri sendiri Mas ya. Betul. Untuk melestarikan alam ini. Iya. Dan untuk caranya banyak banget di rumah ya. Nah, contohnya apa tuh Mas? Dari kehidupan sehari-hari, dari hal yang terkecil aja Mas. Apa tuh Mas? Yang pertama adalah memilah sampah. Itu adalah hal yang paling mudah ya. Jadi ada tahapan dari pengelolaan sampah itu kan, dari reuse, recycle, reduce dan lain-lain itu ya. Dan sampah itu kita pilah, terus habis itu yang bisa kita gunakan lagi kita gunakan, dan yang dibedakan yang dengan yang tidak bisa diolah, yang plastik, yang organik, dan yang bahan berbahaya itu kita pilah-pilah, terus kita manfaatkan yang organik. Contohnya bisa jadiin pupuk kompos. Kalau misalnya kalian tahu ada yang namanya biopori, jadi waktu itu yang tentang air bersih di acara yang aku buat, yang kita buat waktu EcoForce itu di kampus, salah satu caranya adalah bagaimana caranya air bisa masuk tanah. Air bersih itu harusnya masuk ke tanah, karena banyaknya bangunan, aspal dan lain-lain, akhirnya resapannya berkurang. Nah, di rumah kita bisa bikin lubang sekitar kedalaman 3 meter, ke dalam 1 meter kita lubangin, malah kurang kalau nggak salah, sekitar 80 cm aja kita lubangin, diameternya kecil aja, terus kita pakai peralon, terus masukin itu sampah-sampah organik itu, terus kita tutup pakai tutup pipa dan lubangin. Itu fungsinya untuk sekaligus air masuk ke dalam tanah, yang kedua sampah-sampah organik yang di situ bisa kita jadikan pupuk nantinya, dan tanah menjadi subur karena ada proses pelarutan oleh cacing dan lain-lain itu. Itu sih yang gitu. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Mas untuk menjadikan tadi sampah-sampah itu menjadi pupuk ya Mas ya? Iya, tahu saya sih dulu itu sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sampai sebulan itu, dan dicek setiap minggu sekali itu dicek, memang harus dan dilihat. Pastinya sampah-sampah tertentu ya Mas ya, dan tiap sampah itu berbeda waktunya Mas ya, membutuhkan waktu yang berbeda.
Iya, karena memang sampah utama dari rumah tangga adalah memang dari dapur. Jadi kalau kalian karena dapur itu bekerja setiap hari kan, kalian Iya, makan kan. betul. Orang tua kalian ngupas atau jagung dan lain-lain, sampahnya pasti dibuang ke tempat sampah kan. Dan itu emang jadinya menumpuk di TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Dan seharusnya itu bisa kita kurangi lah yang kayak gitu-gitu dengan cara memasukkannya di lubang biopori itu. Itu salah satunya sih memang. Ya, oke. Jadi terkait permasalahan emang yang udah apa ya, sudah dibahas ya sejak dulu, tapi nggak selesai-selesai karena kurangnya kesadaran itu sendiri dari masyarakat ya Mas ya? Betul, padahal apa yang harus kita lakuin itu mudah kan. Sebetulnya setelah kita orang itu kan tahapannya sebetulnya kan nggak ada yang tahu, mereka kan nggak tahu sebetulnya permasalahannya apa ya. Mereka nggak tahu bahwa bumi ini mulai memanas ya, terus juga cuaca udah mulai nggak jelas, bencana di mana-mana ya. Orang itu mau seakan-akan nggak sadar gitu ya. Makanya yang pertama adalah sadar dulu. Setelah sadar, habis itu baru melakukan action gitu. Dan kita berharap sih dari podcast ini mungkin ada 1 atau 2 orang aja yang mulai sadar gitu, mulai memikirkan gitu. Karena mudah gitu, karena ya kehidupan mulai dari rumah gitu kan, dari kita bangun tidur dan lain-lain, itu apa yang ada di sekitar kita. Nggak perlu lah kita mikir kita perlu sih, cuma apa ya, kalau tahapannya tuh ya orang di rumah dulu kita lakukan, baru kalian yang lebih luas gitu. Yang di rumah aja nggak dilakukan, apalagi yang di jalanan dan lain-lain, di lingkungan kantor kayak gitu-gitu. Itu sih. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya kurangnya kesadaran dari masyarakat itu dikarenakan masyarakat itu sebenarnya kurang tahu juga gitu mengapa harus begitu, dan mekanismenya apa ya, mengapa sampah-sampah itu apabila diolah bisa jadi pupuk atau hal-hal yang semacamnya, dan karena mungkin kurang sosialisasi juga dari pemerintah mungkin, atau dari orang-orang yang fokus atau concern dalam KSDA itu Mas ya. Iya, coba kamu bayangin kalau kamu nongkrong sama teman kamu ya, berapa persen kamu bakal ngomongin yang terkait tentang konservasi sumber alam? Mungkin nggak ada sama sekali. Jarang banget sih Mas. Jarang kan kita banget ngomongin soal itu ya. Nah ya, makanya dengan adanya podcast ini dan artikel dan lain-lain, mungkin orang akan lebih aware gitu. Oke, iya, semoga aja pendengar podcast ini Mas ya, khususnya ini juga ada anggota-anggota yang dari Vepala dan masyarakat secara umumnya itu menjadi sadar ya Mas, atau pedulilah gitu, aware ya terhadap konservasi sumber daya alam ini, dimulai dari hal-hal yang kecil, dari sampah itu ya. Iya. Oke, waduh, nggak kerasa nih kita udah di akhir podcast, dan pastinya sekarang kita udah paham dong nih apa sih KSDA itu dan apa manfaatnya, dan bagaimana cara menyadarkan dari diri kita sendiri sampai dengan kita melakukan atau mengimplementasikan untuk menjaga alam yang kita cintai ini. Terima kasih atas waktunya Mas Novel, Mas Nopal, terima kasih banyak. Semoga di lain waktu apabila ada kesempatan kita bisa bincang-bincang bareng lagi. Iya, mungkin buat teman-teman di sini yang anak Vepala dan lain-lain ya, ada KSDA itu ada di Vepala karena untuk menyadarkan bahwa kalian itu langsung bersinggungan dengan alam gitu. Kalian itu langsung beraktivitas di alam. Kalian yang seharusnya membawa tugas berat itulah. Kalian jangan cuma istilahnya bermain di alam tapi tidak bertanggung jawab dengannya gitu ya. Itu sih paling. Kalian jadi salah satu motor dalam perubahan lingkungan ini memang. Itu sih paling. Amin. Insya Allah Mas. Nah,
mungkin sebelum diakhiri ada apa ya saran gitu atau pesan dari Mas Nopel buat masyarakat, buat pendengar pada umumnya dan khususnya buat anggota Vepala ini sendiri, Mas. Iya, kalau misalnya kita ngomongin KSDA, mulai aja dari yang kecil, nggak perlu nggak perlu muluk-muluk idealisme soal ini itu, karena sebetulnya perubahan kecil itu bakal berdampak besar dan dan perbuatan kita bisa menginspirasi orang banyak gitu. Dengan kita misalnya contohnya adalah minum dengan botol minum gitu, kita dilihat orang lain kayak, oh berarti kok dia kayak gitu, mungkin ada pertanyaan kayak gitu, kok dia seperti itu dan lain-lain. Akhirnya orang itu jadi tahu kenapa kayak gitu. Jadi lakuin hal yang dari yang paling kecil, sama aja dengan kayak orang belajar ya. Kita dari yang nggak tahu matematika sampai tahu, bisa tambah-tambah, bisa perkalian, bisa akar, integral dan lain-lain. Itu juga bertahap. Jadi untuk konservasi ini ya bertahap juga itu sih. Mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari rumah itu. Nah, oke. Baik. Nah, tuh jadi buat pendengar dan teman-teman, jadi sebenarnya kita bisa mencobanya dari hal-hal yang kecil, yang terutama itu sampah ya, teman-teman, karena sampah ini memang sepele, terdengar sepele, tapi dampaknya itu apabila kita mengimplementasikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Noval itu kemana-mana gitu. Mulai dari soal ketersediaan air bersih, terus mencegah banjir, mungkin pemanasan global dan lain-lain lah, itu pasti banyak banget manfaatnya yang kita sendiri mungkin belum tahu sebenarnya sebanyak apa sih dampak yang ditimbulkan dari kita menjaga sampah ini ya, maksudnya mengelola sampah dengan baik gitu. Gitu Mas ya? Iya betul. Oke. Sebelum kita tutup podcast ini, kita boleh kali ya jargon lagi? Boleh dong. Semangat. Oke. Teman-teman boleh ikutan juga ya, yang bisa ikut on mic. Salam lestari. Lestari. Vepala. Jaya. Oke, terima kasih Mas Novel, makasih banyak juga buat teman-teman dan juga pendengar tentunya. Oke, selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya, episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.